Beberapa waktu lalu telah terjadi pembobolan dana sejumlah nasabah PT Bank Rakyat Indonesia cabang Kediri, Jawa Timur. Saldo pada tabungan mereka sekejap raib dengan besaran yang bervariasi. Modus pembobolan dana bank ini ternyata bukanlah modus baru, yakni kejahatan perbankan dengan metode skimming, di mana pencairan dananya dilakukan di luar negeri. Metode skimming adalah pencurian data nasabah pada kartu debit dengan memasang skimmer pada mesin ATM. Kejahatan perbankan metode skimming ini juga pernah terjadi pada tahun 2016 silam. Kabarnya sebanyak 50 orang nasabah bank BUMN lainnya di Mataram NTB juga kehilangan dananya di bank secara misterius. Meski Bank BRI sudah memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab serta mengganti dana nasabah mereka, namun ketakutan sejumlah nasabah kerap menghantui. Pasalnya metode skimming cukup berteknologi, sehingga agak sulit bagi nasabah untuk mencegahnya. Bagi Anda, para nasabah, sebaiknya mulai mawas diri dengan memperhatikan letak alat skimmer yang mungkin dipasang pada area mesin ATM. Diffuser area, speaker area, ATM side fascia, card reader entry slot, ATM keyboard area. Bank Indonesia selaku bank sentral telah mengeluarkan kebijakan guna memproteksi para nasabah dengan menerapkan batas waktu hingga 31 Desember 2018 bagi setiap bank yang beroperasi di Indonesia untuk mengimplementasikan 30% kartu ATM atau kartu debit dengan menggunakan teknologi chip dan PIN online 6 digit. Kedua hal tadi digadang-gadang mampu memproteksi kebocoran data nasabah. Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Loans with IC. Baru saja kita saksikan bahwa betapa banyak sekali bank-bank yang mengalami masalah persoalan kejahatan perbankan. Salah satunya adalah skimming. Namun demikian kita sudah melihat beberapa tahun yang lalu pun persoalan hal yang sama terjadi. Bahkan saat ini kita sudah mengarah pada digital economy yang tentu saja sektor keuangan bukan hanya perbankan tetapi juga financial technology dan juga transaksi lain yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kejahatan yang ada dan bagaimana cara untuk mengatasi kejahatan agar semakin berkurang dan nasabah perbankan maupun sektor keuangan lain merasa nyaman dengan menggunakan perbankan maupun sektor keuangan lain. Dan ke depan kita berharap juga kejahatan semakin berkurang dan masyarakat semakin nyaman menggunakannya. Untuk itu pada malam hari ini kami akan membahasnya dengan 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Anton Setiawan, beliau adalah juru bicara dari Badan Cyber dan Sandi Negara yang tidak lama baru dibentuk, dan juga Saudara Mirdal Gunarto, beliau adalah ekonomis Maybank, dan juga Ibu Kusumaning Tuti Setiono, Komisioner OJK 2012-2017. Apa kabar semuanya? Baik ya. Kita baru saja mendengar beberapa masalah di beberapa bank, terutama adalah kejahatan perbankan yang tidak hanya dilakukan oleh di dalam negeri ya Pak, tetapi juga oleh warga negara asing yang ternyata cukup membuat masyarakat menjadi takut hal ini akan berulang terjadi, apalagi ini terjadi bukan hanya saat ini saja, beberapa tahun yang lalu pun sudah terjadi seperti ini ya. Mungkin pertama saya tanya dulu kepada Mas Mirdal nih sebagai salah satu ekonomis perbankan ya, yang tentu saja mengalami banyak komplain juga terhadap nasabah, mungkin walaupun tidak langsung kena, tapi paling tidak pernah mengalami seperti ini, skimming maupun kasus-kasus penipuan lain. Mungkin bisa menceritakan sebenarnya sejauh mana bank ini sudah mendeteksi atau melakukan apa untuk supaya nasabah itu merasa nyaman gitu. Jadi begini ya Bu ya. Kalau dari sisi kita perbankan sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah untuk at least meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terkait dengan kondisi seperti yang kita bahas seperti sekarang ini ya. Karena dari sisi perbankan sendiri saya lihat pengawasannya sudah cukup bagus. Mereka juga sudah menerapkan metodologi internal yang cukup kuat dengan operational risk management yang juga cukup bagus. Di sisi lain juga kita juga selalu melakukan improvisasi teknologi karena dengan melakukan improvisasi teknologi yang terus-menerus at least ini bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada kondisi-kondisi yang akan mengakibatkan terjadi kriminal pada sisi perbankan itu sendiri.
Namun memang saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat sehingga ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang dalam hal ini akan selalu tertantang untuk menembus sistem perbankan itu sendiri, sehingga inilah yang memang patut kita waspadai, Bu. Oke. Bu Tito, kalau panggil Bu Tito ini lebih enak ya. Bu Tito kan pada saat itu Ibu menangani masalah perlindungan konsumen ya. Sebenarnya keluhan apa sih yang paling banyak dari nasabah bank maupun lembaga keuangan lain yang masuk kepada OJK pada saat itu? Memang dari layanan konsumen yang tersedia di OJK pada saat itu yang tertinggi adalah yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Sistem pembayaran ya? Sistem pembayaran. Jadi yang berkenaan dengan kartu debit, kartu kredit itu rupanya tertinggi. Dan sistem pembayaran memang tidak semata-mata dilakukan oleh OJK penyelesaiannya, tetapi memang regulasinya pun masih ada di Bank Indonesia. Jadi OJK pada waktu itu bersepakat dengan Bank Indonesia setiap ada keluhan atau aduan yang berkenaan dengan itu, kita bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menyelesaikannya. Jadi memang itu aduan yang tertinggi. Yang paling banyak ya gitu. Nah ini BSSN ini kan baru dibentuk ya, karena melihat kejahatan di sektor cyber ini cukup banyak gitu ya. Nah kalau dilihat sekarang ini selama berdirinya itu apa sih yang ditangani Pak selama ini? Iya, memang BSSN baru setahun berdiri, tetapi dari sisi penanganan dengan maraknya kasus seperti ini, kita sudah mulai berkoordinasi dengan teman-teman di berbagai sektor, khususnya kalau kita bicara tadi penipuan untuk kasus perbankan, ya kita berkoordinasi dengan teman-teman di sektor perbankan. Kalau kita lihat tadi posisi skimming ini ya, utama skimming, itu gimana itu berulang kayaknya skimming itu sebetulnya kalau kita baca literasinya pengertiannya adalah membaca cepat gitu ya. Membaca cepat. Jadi kalau di perbankan itu adalah suatu proses menyalin data dengan cepat, data dari pelanggan. Memang kejahatan ini adalah kejahatan yang sudah muncul lama gitu dan berulang. Muncul itu kalau tidak salah di tahun 2009, itu di Amerika dengan Citibank, waktu itu ATM dari Citibank dengan alat skimmer. Kemudian kejahatan ini berkembang dan berulang karena memang ada tiga komponen yang mendukungnya, Bu Ami. Yang pertama, kejahatan ini, skimming, ini tidak menyasar sistem pertahanan bank. Jadi tadi seperti dikatakan Pak Jadi tidak masuk ke itunya ya? Dia tidak masuk. Dia itu justru menyasar media tempat nasabah itu melakukan transaksi. Ya, jadi dia mengambil data yang nasabah yang berada di dalam kartu, yang saat ini kebanyakan menggunakan teknologi magnetic strip gitu kan, jadi gesek. Satu. Kedua, peralatan untuk melakukan skimming atau skimmer itu sangat murah, di antara ring 1 sampai 5 juta. Peralatannya iya, kita bisa beli di mana saja gitu. Teknologi yang sekarang sudah menjamur gitu kan. Jadi pertama yang disasar bukan sistem perbankannya, karena sistem perbankan tadi Pak Medal sampaikan sudah diperkuat dengan segala macam dan bahkan regulasi aturannya, tapi dia menyasar ke nasabah. Satu. Kedua, dia menggunakan alat yang makin lama makin murah. Sekarang kita bisa beli online dan kita bisa lihat cara menggunakannya di YouTube. Terus yang ketiga, yang kami perhatikan adalah mengenai operasional dalam pelaksanaan gini. Contohnya CCTV. Sebetulnya kalau kita bicara CCTV ada dua sisi. Sebetulnya CCTV biasanya digunakan untuk melakukan pengawasan. Tapi dalam hal CCTV itu di ATM, kita melihat CCTV digunakan sebagai pembuktian gitu, bukan pengawasan. Kita lihat tadi ketika para penjahat melakukan instalasi, sebenarnya prosesnya lama gitu. Kalau CCTV tersebut kita pengawasan kita akan bisa dicek tapi karena itu hanya kemudian kalau kejadian baru kemudian rekamannya diambil dan dilihat, ya akhirnya terjadilah itu berulang berulang. Nah selama itu nggak kita tangani, itu akan berulang terus. Gitu ya. Jadi artinya bahwa tiga hal tadi itu yang menjadi penting ya. Nah, artinya bahwa sekarang ATM itu menjadi tidak aman dong ya. Nah katanya kalau mau masukin tuh harus digesek-gesek dulu supaya membaca datanya tidak terbaca. Apa benar begitu? Sebetulnya gini, kalau kita bilang tidak aman tidak, karena sebetulnya
ada 3 pihak yang terlibat, people gitu kan, proses, kemudian teknologi. Betul. Teknologi saat ini yang ada ATM dengan sistem magnetik memang sudah meluas penggunaannya di masyarakat. Kita tidak bisa bilang, oh itu nggak bisa digunakan, tidak begitu. Betul. Kita bisa gunakan, tetapi kemudian kita akan perkuat sistemnya melalui tadi proses prosedural yang kita perketat. Bisa jadi sekarang sekarang berarti ATM yang bukan on-site, yang off-site, berarti harus yang mempunyai harus memberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Memang kita akan bisa mengedukasi ke masyarakat, ayo dilihat ini dan segala macam. Tapi marilah kita lihat, kalau kita buru-buru ke ATM, apa mungkin kita harus ngecek dulu harus ya. ini, malah kita nanti dicurigai. Jadi harusnya yang melakukan pengecekan adalah pihak bank atau jadi artinya pemilik harus ATM. dirubah caranya ya, tidak dirubah sudut pandang CCTV kita. bukan ya untuk sekedar pembuktian, tapi pengawasan secara rutin. Nah, mungkin saya tanya Bu Tito, pada saat itu apakah ini sudah menjadi prosedur bahwa ITM itu menjadi pelaporan kepada OJK pada saat itu, Bu? Kita tidak sedetail itu di dalam meminta kepada bank-bank maupun lembaga keuangan lainnya di dalam melakukan kegiatan perlindungan konsumen. Ada 5 prinsip, Bu, yang kita terapkan dan itu dituangkan dalam regulasi, masih berlaku sampai sekarang sejak 2013 dan bahkan berkembang dengan pengawasan yang bernama pengawasan market conduct, yang artinya tidak hanya sekedar pengawasan tentang nilai-nilai kesehatan bank, bagaimana bank itu kekuatan kapitalnya dan sebagainya, tetapi juga bagaimana bisnis conduct-nya. Nah, itu mencerminkan bagaimana kerahasiaan data dan informasi dari nasabah, di dalam melakukan edukasi kepada nasabah apakah secara periodik terus-menerus dilakukan oleh bank ataupun lembaga keuangan lainnya, bagaimana keandalannya. Keandalan itu termasuk pelaksanaan teknologi itu secara terus-menerus juga harus diuji ya, sama diuji. Apabila terdapat kelemahan itu timbul kewajiban untuk segera memperbaiki. Terus yang keempat adalah fair treatment, artinya harus ada keadilan terhadap perlakuan terhadap semua nasabah. Dan yang terakhir, bagaimana melaksanakan layanan pengaduan, artinya harus punya ya, harus punya semua dan bank mudah diakses oleh semua nasabah, dan pelayanannya cepat dan tidak memungut biaya. Baik, nanti saya tanya pada Mas Mirdal ya, nih bagaimana implementasi di bank apabila mengalami kasus seperti skimming, apa yang harus dilakukan? Karena ada bank yang biasanya bayarin dulu punya nasabah, nanti urusan belakangan. Tapi ada juga yang dia nggak mau bayarin dulu, jadi reputasi risknya terjadi. Tapi kita harus break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans with ISE.